Prime, podcast for curious mind. Jadi kalau bisa kamu fight back, bener-bener fight back banget sampai jatuh bangun pun gak apa-apa untuk membangun resiliensi kamu. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Warriors sudah pada dengerin belum sih episode sebelumnya tentang temanku Syafa yang adalah seorang survivor gangguan depresi? Kalau belum, coba dengerin. Dan kali ini akan seru juga episodenya, kita akan belajar banyak dari salah satu temanku juga yang hidup dengan bipolar. Konten ini dibuat oleh KBR Media dengan pendanaan dari Social Impact Reporting Initiative Project One IFRA, Women in News, berdasarkan kebijakan dan panduan editorial KBR Media dengan tetap mempertahankan independensi editorial KBR Media. Seseorang yang memiliki bipolar punya kisahnya masing-masing, tapi tak semuanya bisa diceritakan. Nah, kali ini kita mau coba mendengar cerita dari temanku, yaitu adalah Ananta. Halo Ananta. Halo semuanya, halo Mahari. Halo, oke. Mungkin kenalan dulu sama Warriors ya. Saat ini kalau boleh tahu, Ananta kegiatannya apa sih, kesibukan sehari-harinya? Kalau aku sih kesibukannya paling kerja ya. Terus juga kadang-kadang itu freelance-nya itu adalah di event organizer. Jadi kayak nge-running event gitu-gitu loh. Oke. Kalau kerjanya sehari-harinya di bidang apa? Aku kebetulan social media spesialis, ngurus social media. Oke, kayaknya sibuk banget ya Ananta ya. Udah social media spesialis, juga masih freelance juga. Mungkin banyak orang atau banyak warriors yang mikir, emangnya kalau orang punya gangguan bipolar masih bisa bekerja ya? Itu masih banyak yang punya stigma tentang itu. Betul banget. Mungkin dari Ananta, seperti apa sih pengalamannya hidup dengan bipolar tipe 2 ya? Kalau nggak salah, gimana caranya bisa tetap produktif dan bahkan lebih dari produktif gitu, punya pekerjaan utama dan punya freelancing juga. Oke, sebenarnya aku itu beruntung ya, karena aku dikelilingi sama teman-teman yang sportif sama aku. Itu sih. Jadi tips pertama dari aku sih sebenarnya kelilingilah dirimu sama orang-orang yang vibes-nya juga positif dan juga sportif buat kamu gitu. Mungkin mau tahu gimana sih pengalamannya gitu ya dengan punya bipolar tapi bisa tetap produktif, itu sehari-harinya kayak gimana sih? Especially buat warriors yang mungkin nggak punya pengalaman, punya temen yang punya bipolar atau nggak pernah beririsan dengan seseorang yang punya gangguan kesehatan mental. Mungkin bedanya apa sih dengan teman-teman lainnya? Bedanya ya, oke. Sebenarnya aku itu dari remaja, itu diagnosisnya adalah MDD. MDD itu adalah Major Depressive Disorder. Mungkin Mahari bisa jelasin sendiri lah. Terus ada something happening di tahun 2021, force major lah gitu. Yes, major life event ya. Iya, major life event. Terus ya udah akhirnya aku konsul ke psikolog selama beberapa bulan. Terus akhirnya psikolognya memutuskan untuk merujuk aku ke psikiater. Itu karena udah membutuhkan bantuan obat. Dari psikiater itu ternyata diobservasi aku ada gangguan bipolar. Bipolarnya apa? Bipolar tipe 2. Jadi bipolar tipe 2 itu adalah yang mostly episodenya adalah depresif gitu kan. Terus ya kalau struggle-nya sehari-hari paling menghadapi diri sendiri, menghadapi mood. Itu kalau bisa mood kita yang jelek itu jangan diturutin deh. Kita harus paksa diri kita untuk menjadi produktif. Kita harus paksa diri kita untuk tetap bergerak, untuk tetap hidup lah gitu. Kalau boleh tahu pengalamannya itu sendiri sampai akhirnya Kak Ananta ini bisa dapet diagnosis bipolar tipe 2, itu kayak gimana sih Kak? Mungkin orang-orang banyak yang berpikir, itu depresinya seharian gitu, atau depresinya berminggu-minggu, atau sebenarnya depresinya itu sendiri kayak gimana sih sampai akhirnya bisa dapet diagnosisnya tipe 2? Oke. Yang aku rasain adalah yang pertama itu mood swings. Mood swingsnya lebih ke marah, terus kayak tiba-tiba itu aku bisa jadi sedih. Itu dalam waktu
yang berdekatan lah gitu, kayak something triggered me, terus ya udah aku jadi emosional gitu-gitu. Terus juga selain mood swings itu aku jadi males lah gitu, males ngapa-ngapain. Terus kayak pengen goleran aja di kasur, nggak produktif lah. Oh kadang gini nih, salah satu tanda bipolar adalah ada impulsivitas yang kadang nggak bisa kita kendaliin. Misalnya tiba-tiba meledak marah sama orang, atau misalnya kita kayak mau belanja sesuatu gitu loh, ada feeling untuk melakukan sesuatu secara impulsif gitu. Terus apalagi ya yang aku rasain ya, karena bipolar tipe 2 sih sebenarnya yang aku rasain mostly depresi sih, yang kayak sedih terus menerus gitu-gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman warriors yang masih agak bingung gitu ya, agak awam, sebenarnya gangguan bipolar itu adalah gangguan mood, yang mana bipolar pada umumnya itu ada episode manik, ada episode depresi. Yang mana biasanya seseorang misalnya mengalami episode depresi misalnya 2 minggu. Habis itu dia episode manik 2 minggu. Jadi 2 minggu dia kayak tadi ya, kayak kata Ananta, nggak mau ngapa-ngapain. Habis itu nggak bisa produktif, moodnya sangat negatif gitu ya, sangat sangat rendah rasanya. Dan energinya juga sangat rendah. Lalu kemudian 2 minggu berikutnya dia manik. Manik itu bersemangat, bergairah, rasanya mau ngerjain semua hal. Mungkin kalau teman-teman bisa relate, lagi diem tiba-tiba kayak pengen beresin satu kamar dalam waktu 15 menit tiba-tiba di tengah malam. Nah kayak ada impuls kayak gitu. Tapi itu dia rasain sepanjang seminggu 2 minggu. Dan itu terus-menerus bergantian tanpa ada trigger yang terlalu besar pun akan seperti itu karena memang gangguan mood. Nah yang dialamin sama Kananta ini adalah spesifik tipe 2 yang mana depresinya ini lebih dominan ya dibandingkan episode maniknya. Jadi ketika manik pun itu namanya hypomanik, nggak terlalu manik banget, nggak sampai yang seimpulsif kalau bipolar tipe lainnya. Jadi kayak teman-teman bisa bayangin ya warriors, jadi Ananta ini suatu hari harus bekerja tapi mungkin moodnya tiba-tiba datang mood depresi. Itu gimana caranya biar tadi Kananta bisa tetap ya udah tetap harus masuk kerja, namanya tugas harus tetap dikerjain, namanya atasan harus tetap dihadapin, itu gimana Kak caranya? Gimana ya? Ini sebenarnya membangun kebiasaan sih, membangun kebiasaan untuk memaksa diri kita untuk tetap bekerja, untuk tetap bangun pagi, untuk tetap berangkat bekerja itu. Jadi sebenarnya ya itu sih. Struggle-nya adalah dengan diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar memaksa diri kita untuk fight the urge untuk jatuh dari depresi itu, gitu loh. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang dengerin warriors yang ngerasa aku udah berusaha maksa Kak, tapi nggak bisa. Tapi mereka mungkin belum ke psikolog, belum ke psikiater. Menurut Kananta sendiri, apakah dengan kakak pergi ke profesional, didiagnosis, akhirnya mendapatkan pengobatan dan juga treatment, apakah itu membantu Kananta jadi lebih bisa gitu untuk memaksa diri sendiri tetap berangkat kerja setiap harinya? Oh iya, jelas sih. Pengobatan itu sangat membantu. Dan juga aku didukung sama psikoterapi sih. Jadi kayak terapi psikologis gitu. Jadi aku ada 2 terapi sebenarnya, psikoterapi yang ke psikolog sama yang farmakoterapi yang mengkonsumsi obat, dan itu emang beneran membantu sih. Kalau dampak yang dirasain Kananta sendiri apa sejak dapat kedua bantuan tadi, psikoterapi dan juga farmakoterapi? Kalau dampaknya sih ke aku ya positif banget, karena aku jadi bisa ngelawan negative thinking yang ada di dalam diri aku, terus kayak ngendaliin overall overthinking aku. Terus juga aku bisa menyadari impuls-impuls yang bisa mendorong aku melakukan something yang kayak yang dijelasin tadi gejalanya itu loh. Kayak moodnya gimana, ngikut sama moodnya aja gitu. Betul. Seakan-akan nggak punya kontrol atas diri sendiri gitu. Betul banget. Tapi kalau sekarang rasanya lebih berdaya, lebih sadar, memang moodnya tetap nggak bisa dikontrol. Tapi cara menghadapinya, meresponnya tuh lebih bisa kepegang gitu ya. Betul, itu bantuan psikolog sih. Oke, nah tadi sebenarnya Kananta sempat ngomong kalau misalnya Kananta punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang dibangun supaya tadi ya bisa tetap produktif, setiap hari bisa tetap berangkat kerja. Kalau boleh tahu kebiasaan-kebiasaan ini seperti apa sih Kak spesifiknya? Ini aku nggak bakal jelasin secara terperinci sih ya. Tapi aku itu kebetulan banget di tiap
beberapa sudut kamar aku di kosan itu ada teks-teks motivasional gitu loh. Kayak Jadi afirmasi gitu. iya, teks-teks afirmasi gitu. Jadi aku tempel-tempel aja di setiap sudut kamar. Terus juga semacam pengingat-pengingat. Misalnya, kan salah satu dampak dari bipolar itu adalah aku menjadi pelupa. Nah, aku ada salah satu list yang harus aku bawa tiap ke kantor. Kayak misalnya, jangan lupa bawa chargeran, bawa HP kantor, bawa laptop, dan apalagi gitu loh. Terus juga, aku emang bener masang alarm sih. Jadi pengingat jam sekian harus minum obat. Terus juga jam sekian harus upload konten nih buat sosial media. Jam sekian harus apa, jam sekian harus apa, itu aku ada. Dan juga Jadi udah benar-benar masuk ke dalam lifestyle rutinnya ya, setiap hal tadi Betul. pengingat-pengingatnya. betul. Ini insightful banget sih, especially buat warriors yang mungkin mengalami hal yang sama. Kadang kita tuh menyalahkan diri kita sendiri banget kalau kita lupa melakukan sesuatu, lupa minum obat, lupa bawa charger gitu ya. Sampai kayaknya menghukum diri seakan-akan kita ngelakuin kesalahan besar. Padahal sebenarnya hal-hal seperti ini dengan simple kayak Kak Nanta, kita bisa loh pasang-pasang reminder, pasang alarm. Kita nggak harus melakukan semua tuh sendiri, karena apalagi kalau kita kapasitasnya terbatas ya. Oke, kalau gitu kita akan break sejenak. Habis ini kita akan ngobrol lebih lanjut sama Kak Nanta tentang gimana lingkungan Kak Nanta bisa mensupport Kak Nanta sampai ada di titik sekarang, dan mungkin beberapa rekomendasi-rekomendasi nih dari Kak Nanta untuk warriors ataupun untuk tempat kerja atau pertemanan agar bisa menjadi lingkungan yang suportif untuk teman-teman yang memiliki bipolar. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke warriors, kita balik lagi ngobrol sama Kak Nanta. Kak Nanta ini adalah survivor bipolar, sampai sekarang masih berjuang juga dan menginspirasi teman-teman warriors lain, semoga ya. Nah, kalau tadi kita banyak ngobrol tentang kisah pribadi Kak Nanta sendiri, sekarang sebenarnya pengen nanya-nanya tentang lingkungannya Kak Nanta. Karena memang dari banyak riset ditemukan bahwa lingkungan dari seseorang yang mengalami bipolar itu cukup berpengaruh terhadap kesehatan mentalnya. Nah, kalau buat Kak Nanta sendiri, menurut Kak Nanta sebenarnya kondisi-kondisi seperti apa sih, specifically di tempat kerja ya, yang bisa membantu mendukung seseorang yang mengalami bipolar supaya bisa tetap produktif gitu? Aduh, susah sih. Ini ngomonginnya soalnya udah ke regulasi perusahaan ya. Yes. Kalau aku sih, aku cuma bisa jawab secara pribadi nih ya. Kalau secara pribadi sebenarnya, oke, mungkin regulasi perusahaan kita nggak bisa ubah nih. Mungkin kita bisa kasih masukan, tapi nggak 100% akan didengarkan. Jadi ya, menurut aku, gimana pinter-pinternya kita mengatasi masalah kita sendiri. Karena ya masalah kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri juga gitu kan. Jadi paling, kalau dari aku ya, misalnya lagi kumat nih, ada tanda-tanda mau kumat, aku pasti ke toilet sih. Aku izin ke toilet, terus aku menenangkan diri di toilet. Kasih afirmasi positif aja ke diri. Kayak misalnya, oke, it is fine, it's okay, it will be okay, it's just a phase. Nanti juga tenang lagi kok, gitu-gitu. Kalau misalnya di, let's say dunia yang ideal gitu ya, yang mana regulasi perusahaan bisa diubah supaya bisa mengakomodasi semua teman-teman yang mengalami gangguan termasuk gangguan bipolar, kira-kira apa yang menurut Kak Nanta tuh akan membantu banget? Mental health break sih. Oke, mental health break itu gimana Kak? Jadi kayak misalnya kalau kita lagi ngerasain emang benar-benar nggak bisa produktif dan benar-benar nggak bisa functional, bisa minta izin ke HRD,
Jadi kayak izin sakit aja gitu loh. Kalau izin sakit kan kita butuh surat dokter ya biasanya ya. Iya. Mungkin kayak surat rekomendasi dari psikolog kalau misalnya kita tuh sedang kondisinya tidak stabil atau gimana gitu. Kalau dari aku itu sih yang aku pikirin ya, yang bisa aku pikirin. Ya, basically kayak sick leave, tapi ini untuk mental health gitu ya, bukan cuma Betul. Oke. Nah, kalau saat ini Kananta kan sebagai social media specialist dan juga freelancer di bidang event organizer. Menurut Kananta sejauh ini sudah cukup ramah belum lingkungan kerja terhadap kondisi Kananta? Wah, kalau aku alhamdulillah banget sih kerjaannya itu sangat pendukung ya. Karena aku diizinkan untuk take a break, aku diizinkan untuk berobat. Jadi aku bisa izin untuk specifically di hari ini aku mau berobat nih, jadi aku izin nggak masuk itu boleh. Jadi untungnya sangat mendukung sih. Kalau misalnya di lingkungan kerja atau mungkin di lingkungan luar juga boleh sih. Pernah dapat perlakuan yang mungkin agak kurang menyenangkan nggak nih Kak Nanta? Perlakuan buruk lah ya. Pasti pernah sih, pasti pernah dong. Apalagi kan stigmanya yang paling sering saya dapetin itu adalah, ih kamu bipolar, pasti kamu kepribadiannya 2 ya. Kayak gitu. Padahal kan beda ya, beda hal kan. Iya, beda banget. Sama bipolar itu beda kan. Satu gangguan mood, satu gangguan kepribadian. Iya, tuh. Yang paling sering aku dapetin itu sih sebenarnya. Terus biasanya gimana Kak ngadepinnya? Ya aku kasih edukasi aja sih. Enggak, itu tuh beda. Bipolar itu gini, tipenya ada ini. Ada berapa tipe sih bipolar? 3 ya? Gitu kan. Itu beda sama gangguan kepribadian yang ini gitu. Ya aku edukasi aja sih. Ini sebenarnya sedikit penasaran aja sih ya, pertanyaan lanjutannya. Kalau misalnya Kananta daftar bekerja gitu ya, biasanya Kananta akan memberitahu tentang kondisi kakak atau enggak? Kalau aku iya. Iya, dari awal memang Kananta bilang. Iya, aku nganggepnya apa ya? Ya rezeki ada yang ngatur lah. Itu jadi filter andalan aku sih. Ini jadi tips juga ya buat teman-teman yang lain. Dari awal memang sudah bilang supaya kedepannya juga jadi lebih mudah karena mereka sudah tahu. Mereka menerima Kananta gitu dengan kondisi yang Kananta punya. Iya. Dan so far responnya gimana Kak ketika Kakak melamar kerja dan bilang bahwa Kakak punya kondisi bipolar? Wah kalau itu nggak tahu sih. Karena kan HRD pasti ini ya, jaga image gitu ya kali ya. Jadi kayak responnya pasti, oh begitu, iya. Jadi kayak cuma didengerin aja. Oke. Tapi ya fakta bahwa ternyata Kananta sekarang bekerja full time dan bahkan punya freelancing menurut aku cukup menggambarkan bahwa ya diterima juga kok meski Kananta udah bilang dari awal kondisi tentang Kananta ya. Ya betul sekali, alhamdulillah itu. Alhamdulillahnya. Oke, hebat loh Kananta nih tetap positif banget dengan semua tantangan yang pernah dialami. Kalau dari Kananta sendiri mungkin punya pesankah untuk teman-teman yang punya diagnosis bipolar juga dan mungkin saat ini belum bisa kayak Kananta gitu ya, masih struggling banget. Kira-kira apa pesan dari Kananta? Oke, ini sebenarnya bukan pesan dari aku sih, tapi pesan dari bos aku ya. Dia bilang gini, penyakit mental itu jangan kamu manjain sama kayak penyakit fisik. Kalau kamu manjain, sakitnya akan lebih berasa. Jadi kalau bisa kamu fight back, benar-benar fight back banget sampai jatuh bangun pun nggak apa-apa. Untuk membangun resiliensi kamu. Itu sih. Wow, ini bagus banget ya pesannya. Mungkin sekarang banyak narasi tentang mental health itu kan lebih tentang taking a break, don't be too hard on yourself. Tapi justru kita dapat narasi yang sedikit berbeda dari Kananta bahwa justru jangan jadiin gangguan yang kita punya sebagai alasan atau yang membuat kita menyerah gitu ya. Justru fight back dan berjuanglah gitu ya untuk bisa tetap hidup produktif meski memiliki gangguan apapun yang kita punya. Iya benar. Ini Mahari ngemasnya jadi lebih oke sih kata-katanya. Oke, thank you banget Kananta. Kita sampai di sini dulu para warriors. Semoga senang. Kalau misalnya penasaran, pengen ngobrol atau pengen tanya-tanya sama Kananta, boleh langsung di follow Instagramnya di DM aja ya di @anantajir. Sekalian diaminin ya biar Kananta nih cepet tajir. Amin. Makasih ya.
Makasih banget Kak Nanta udah sharing sama kita hari ini. Makasih juga semua warriors yang mendengarkan, yang sudah mau download dan dengerin podcast ini. Semoga podcast Disco bisa terus membantu menghapus stigma di masyarakat, lebih peduli terhadap orang-orang di lingkungan sekitar, dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Ingat, menyayangi jiwa sendiri itu nggak melulu tentang kita taking a break, terus kita being gentle on ourselves, tapi kita belajar dari Kak Nanta. Menyayangi jiwa sendiri itu juga memaksa diri kita untuk bangkit ke kantor, bekerja, berjuang untuk membuktikan bahwa kita punya kekuatan di dalam diri kita. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya, dengerin di kbrprime.id. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye warriors. Disko, diskusi psikologi.